Kawan, ketemu kembali di channel Mantra Kehidupan. Kali ini kita akan sedikit memberikan brainstorming pada Anda mengambil resiko. Pertanyaan pertama yang muncul di video kali ini adalah berapa kali Anda berani mengambil resiko? Sekaligus ini juga merupakan afirmasi apakah Anda sudah pernah mengambil resiko, atau apakah Anda pernah mengambil resiko. Jadi banyak kalimat yang bisa digunakan untuk memberikan afirmasi. Tapi saya yakin teman-teman, kawan-kawan yang menonton video ini pasti pernah minimal sekali mengambil resiko. Kalau dibilang berapa kali, ya bisa jadi Anda setiap hari ngambil resiko. Tergantung bagaimana pengalaman Anda setelah mengambil resiko dan hasilnya seperti apa. Dan ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan Anda berikutnya apabila ingin mengambil keputusan yang beresiko, atau jenis usaha beresiko, atau mengambil lompatan yang beresiko. Khususnya kalau misalnya kita lagi dalam pendidikan, karena contoh kalau misalnya mahasiswa ingin mengambil semester ganjil dengan SKS yang lebih banyak, ambil resiko atau tetap di SKS standar. Dan begitu juga kalau kita berusaha, kadang keputusan bisnis itu kita harus mengambil resiko, tetapi kita bisa jadi ambil atau karena pertimbangan sebelumnya, kita urung untuk mengambil resiko tersebut. Nah, seringkali keputusan untuk mengambil resiko itu berhubungan sekali dengan rasa nyaman dan aman. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya kita gagal, atau misalnya resiko yang kita ambil itu ternyata lebih besar dan berakibat kita mengalami kerugian yang lebih besar atau bahkan lebih besar. Nah, karena itulah maka pikiran bawah sadar kita merespon kata-kata yang kita keluarkan. Kita berani deh, kita nggak mau ngambil resiko terlalu besar, kita main aman aja deh. Atau kalau dalam pertandingan, ya penting seri aja udah cukup. Atau kalau kita belajar, atau di sekolah, kuliah, universitas, nilai B aja udah cukup. Atau di pekerjaan, ya sudah deh, saya kerjakan pekerjaan yang seperti ini aja deh. Saya nggak mau ngambil resiko lebih banyak lagi, karena ya saya sudah nyaman. Dengan ini aja, saya sudah berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak mau ngambil resiko lagi, karena saya nyaman di posisi ini. Saya nyaman di kelas ini. Saya nyaman di pekerjaan ini. Saya nyaman di usaha ini. Hingga akhirnya kata-kata tersebut kemudian disimpan di memori dan direspon oleh pikiran bawah sadar kita, terekam berulang-ulang, sehingga setiap ada keputusan yang membutuhkan resiko, kita biasanya menghindari keputusan ataupun tanggung jawab tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kemudian pikiran bawah sadar kita membuat satu blokade, membuat satu tembok, sehingga kata-kata kita berikutnya adalah jangan ambil keputusan tersebut. Berhubungan kembali dengan keputusan kita untuk mengambil resiko dan juga rasa nyaman dan aman tadi. Karena kalau kita berada di level aman atau nyaman, maka biasanya usaha yang kita gunakan atau pekerjaan yang kita lakukan ya itu ya biasa-biasa aja, setiap hari ya itu aja. Jadi apa yang kita kerjakan, misalnya mengerjakan 5, ya kita kerjakan 5. Kemudian kita kerjakan 10, ya kita cuma mengerjakan 10. Sesuai dengan yang kita sudah biasa kerjakan. Nah, tapi kalau kita mengambil resiko, maka akan diperlukan semangat juang yang tidak terbatas. Akan dibutuhkan kekuatan pikiran, usaha, ataupun bahkan modal bagi Anda pebisnis yang luar biasa juga. Nah,
Nah, inilah juga yang membuat kita kadang-kadang mundur. Karena apa? Ada track record rugi, track record kalah, track record gagal dari keputusan beresiko yang pernah kita ambil sebelumnya. Nah, karena kita mempertimbangkan semangat tadi ke modal yang harus keluar tadi lebih besar, ataupun usaha yang luar biasa, ataupun kalau dibilang kalau orang tua zaman dahulu banting tulang, muntah darah, segala macam untuk bekerja, atau pergi pagi, pulang pagi, sehingga ya kita berada di level aman dan nyaman saja. Karena resiko terbesar itu memang betul kawan, harus memiliki semangat juang yang tidak terbatas dan totalitas tentunya, yang nggak bisa diukur dengan seberapa besar Anda mengeluarkan energi, effort, kemudian mengeluarkan modal, maka ya semua apa yang kita miliki. Di sini, ambil resiko itu adalah sama dengan peluang sukses. Ketika kita melakukan keputusan atau memutuskan sesuatu yang berisiko besar, kemudian gagal, itu adalah pelajaran yang berharga, kawan. Itu adalah pengalaman yang paling berharga, karena pengalaman kita tahu adalah guru yang terbaik. Nah, dengan kita gagal, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Kita akan berusaha memperbaiki apa yang salah, atau langkah-langkah usaha kita itu ada yang kurang. Kita akan berusaha merevisi. Kalau Anda belajar di studi atau kuliah, akan merevisi lagi pelajaran-pelajaran yang salah atau dinilai salah oleh dosen. Kita akan memperbaiki. Nah, proses itulah yang membuat kita akan semakin kuat dan juga mengafirmasi bahwa risiko yang kita ambil itu sama dengan kita menjadi lebih sukses. Dari proses tersebut, ada yang upgrade. Apa? Skill kita, kemauan kita, semangat kita, kemudian usaha kita. Itu semua akan menjadi upgrade dengan sendiri. Nah, ini akan direspon kembali oleh pikiran bawah sadar kita, sehingga menjadi afirmasi kembali, tetapi kali ini adalah afirmasi positif, di mana kita yang mengambil resiko, tidak ada kata gagal, tetapi satu langkah ke belakang menuju kesuksesan. Karena kita berproses, di mana proses itu adalah sekaligus mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kawan, di sini silakan tulis di kolom komentar kalau Anda sudah pernah mengambil resiko, sudah pernah belum berhasil, ataupun sudah berhasil bahkan, atau mencoba untuk berhasil. Karena ambil resiko itu sekarang, atau Anda akan kehilangan peluang untuk maju dan lebih sukses lagi. Di video-video saya sebelumnya di playlist Sadar, itu kita belajar banyak mengenai afirmasi, kemudian sadar mengenai apa yang terjadi pada diri kita, sehingga bagaimana menimbulkan kata-kata positif, sehingga alam bawah sadar kita merespon itu, kemudian merekam, sehingga outputnya adalah kita akan menjadi manusia lebih baik lagi, kita akan mengambil keputusan lebih bijaksana lagi, lebih upgrade lagi dengan proses tersebut, sehingga bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita merespon bahwa setiap apapun yang kita kerjakan selalu merupakan proses untuk menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita mengambil resiko, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk menjadi orang lebih baik lagi, usaha lebih baik lagi. Baik kawan, silakan tulis di kolom komentar. Kita nanti akan bertemu kembali di video selanjutnya. Pesan saya untuk Anda beruntung, Anda beruntung, Anda beruntung sudah melihat video ini dan mempraktekannya dalam kehidupan Anda sehari. Mulai kapan? Mulai saat ini juga begitu video ini berakhir, Anda mulai.